Kalau Kang Ujang ini kan staf atau jubirnya dari Mas Hasan Nasbi ya? Kantor ya, di kantor komunikasi. Di kantor komunikasinya. Ya, kepalanya Pak Bang Hasan Nasbi. Hasan Nasbi. Pernah nggak Bang kayak, Bang jangan gini Bang, ya, jangan ngomong. Masukan. Kalau misalkan kita tarik ke belakang, Bang Hasan Nasbi juga pernah blunder gitu kan. Pernah diperingatkan dia sama tim-timnya sih sebenarnya gitu. Oh iya, kan ada tadi. Kan kita ada ininya, ada materinya. Jadi kalau kita mau tampil di TV, mau tampil di podcast, mau tampil di forum-forum tuh ada materi yang sudah disiapkan. Ada namanya divisi narasi. Jadi menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan oleh para jubir. Jadi memang kita konsep, ya? Iya nggak bisa kemana-mana juga. Artinya ya itu ya paling koridor utamanya harus jelasin ini ya, gitu ya. Jadi ada umbrella statementnya apa. Jadi termasuk ini perilakunya, memantau perilakunya. Iya. Semua ya. Ini lagi. Karena kami tuh gini, kami kemarin gitu ya ketika diamanahi di PCO itu kan disorot, dinilai ya kan. Kami banyak banget melihat ya, saya juga dipantau bukan hanya oleh internal. Tadi bukan hanya diingatkan, tadi saya diingatkan masalah baju, di intonasi kadang-kadang mungkin kan saya gini bicara terlalu cepat, itu juga dia gini. Bahkan saya dinilai. Ada penilaian. Ada penilaiannya. Bahkan ini cerita juga. Ketika kami tampil itu termasuk saya itu ada tim yang nonton. Habis itu mereka melakukan evaluasi ke kami. Ada nilainya. Sebegitunya dijaga. Iya, Kang Ujang nilainya sekian, ada itu. Pantes nih kalau kita manggil jubir atau pejabat kayaknya ada yang mantau berarti. Iya. Nah, saya harus dandan yang rapi. Saya juga ada yang mantau dong berarti. Ada yang mantau ini gitu kan. Jadi semua dipantau. Tapi itu ngomongin soal gaya bahasa, gaya berbusana dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah itu kan pemerintah sekarang ini ya. Seringnya tuh kalah viral dengan masyarakat. Sehingga narasi yang udah dibangun sebaik ini gagal. Ketutup oleh viral yang dalam tanda kutip jelek-jelekin pemerintah gitu. Itu apa sih, fenomena apa yang Kang Ujang? Ya kalau saya gini, ini era kesulitan masa lalu yang menumpuk sampai hari ini. Itu sebenarnya. Iya, kalau saya melihatnya gitu. Jadi ini menumpuk. Kesulitan di masa lalu itu terakumulasi saat ini di masyarakat. Nah, jadi tadi masyarakat pemerintah hari ini Pak Prabowo disorot betul. Apa? Misalkan perbedaannya dengan pemerintah sebelumnya. Ini pasti dibandingkan. Pasti akan dilihat, akan dinilai nih. Kalau sama aja ya pasti akan negatif, tapi kalau lebih baik pasti akan positif. Nah, ini sebenarnya kritikan itu kan muncul dari bukan hanya menilai dari kondisi yang ada, tapi kan dari latar belakang yang mengkritik juga. Yang misalkan sedang susah, sedang sulit, tergantung kondisi kan. Nah, ini ya ada juga yang akademisi, ya kan, ada juga yang influencer, dan mengkritik itu kan sah selama namanya objektif, sama konstruktif, itu tidak dilarang dilindungi konstitusi. Tapi dan, ada upaya untuk membendung lewat sosmed juga nggak sih? Kan sebenarnya serangannya lebih banyak di sosmed ya, kita lihat ya. Mbak Fitri, Bang Hafid ya, waktu saya di sana, saya pernah komentar juga di televisi gitu. Pemerintah nggak punya buzzer, Pak Prabowo nggak menggunakan buzzer. Saya nggak tahu kalau di luar sana ya. Saya sampaikan itu, makanya selalu kalah di media sosial. Tapi tim sosmednya ada? Saya ada lah ya. Kemana, tim sosmed pasti ada lah. Pastikan di partai juga ada, ya pasti ada. Tim-tim tuh pasti ada. Selevel menteri pun pasti ada. Apalagi selevel presiden. Tapi tadi tapi nggak viral. Ya, karena gini tadi situasi yang akumulasi lama itu, kesulitan lama itu. Kesulitan lama. Dalam tanda kutip, orang-orang ya mohon maaf, selain milenial dari Gen Z, agak sulit untuk adaptasi ke digital sekarang gitu ya. Sehingga mereka masih mempertahankan cara-cara lama. Mantau sosmed juga nggak sih? Iya. Kan banyak kan dibicarakan di sosmed nih. Gen Z kan sebenarnya ngefans sama Pak Prabowo. Karena waktu itu gini, kami kan pernah ditegur juga di kantor, ditegurnya di kantor ya, bahwa misalkan kok kita nggak tampil di medsos, kok nggak waktu acara tertentu nggak tampil di televisi misalkan, kenapa nggak ada unsur pemerintahnya gitu. Itu juga dipantau, artinya memantau kondisi media sosial. Dan kalau menurut hemat saya, media sosial hari ini menjadi kontrol sosial. Betul. Kontrol yang bagi saya nih ya, yang efektif. Bahkan kalau saya ibaratkan media sosial itu
katanya istilah saya aja ya, partai terbesar. Partai netizen. Gini, ketika masyarakat tidak percaya dengan institusi misalkan ya, ini analisa saja. Partai gitu misalkannya, kita harus percaya ke partai. Tapi kan sebagian masyarakat juga ada antipati gitu ya. Maka ya mereka akan mengelompok sendiri. Ya itu loh, media sosial itu ada tempatnya. Alternatif ya. Iya, dan media sosial setiap orang bisa komentar apapun. Betul. Cuma memang di kita kekurangannya, mohon maaf ya, literasi kita belum kurang bagus, kurang baik. Kadang komentarnya suka. Nah, itu memang yang harus kita evaluasi bersama. Makanya ketika yang muncul tuh kadang-kadang hal-hal negatif aja gitu, hal-hal yang buruk aja. Frustrasi juga. Karena mungkin cara komunikasi pemerintah sekarang ini kritik juga ya. Sekarang itu lebih kayak pakai pakai cara-cara lama, enggak pakai cara anak-anak muda sekarang yang gampang FYP. Anak muda sekarang kan kadang stage video nongol jelasin. Iya, misalkan viral itu kan stage videonya Prabowo, nongol dia, Prabowo begini, viral gitu. Mungkin. Tapi sebenarnya waktu pencalonan viral terus kan. Iya. Itu kan mumpung lagi ini. Kenapa? Nah kan begini, karena dalam situasi tadi pemerintah. Yang ada adalah bagaimana tadi kalau saya melihatnya ya, pemerintah itu baik tidak baik masih akan tetap dianggap tidak baik. Karena ini analisa saya ya. Makanya tadi ada gap katakanlah kerja yang tinggi dari pemerintah tidak dibarengi dengan apresiasi di media sosial kan itu. Itu kan gap yang tinggi. Maka sebenarnya yang perlu dilakukan oleh teman-teman di pemerintah ya memastikan tadi ada penyeimbang, mengimbangi tadi banjirnya informasi yang merugikan pemerintah lah, kira-kira seperti itu. Saya sih pasti akan bekerja lah, tapi tadi ya mungkin momennya belum dapat gitu. Karena kan yang muncul di sosmed tuh kayak misalnya seorang influencer atau warganya sendiri gitu kan, nih daerah sini lihat nih kondisinya masih gini, listrik belum nyala, kata pemerintah nyala, itu kan lebih cepat nyebar tuh ketimbang, kenapa pemerintah nggak ngevlog juga gitu, nih udah nyala. Ada yang vlog, pakai cara ngevlog gitu. Caranya disamain sama influencer. Kita kan kalau pemerintah dikit-dikit kompres. Kita terlalu kaku nggak sih, maksudnya ini kritik juga. Masukan. Kadang aku kalau lihat di TikTok tuh gaya pemerintah menyampaikan program atau misalnya di bencana ini sudah dibangun rumah, cuma terlalu kaku gitu, kayak bosen gitu. Sementara kalau influencer caranya tuh seru, misalnya di atas truk, ya ini truk kedua yang udah kita cari nih nyewanya segini gitu kan, asik gitu. Jadi itu yang lebih lama ditonton ketimbang yang bangun rumah-rumah baru untuk pemerintah kan. Padahal itu lebih real, bikin rumah gitu kan, membangun kembali gitu, kayak jembatan. Tapi itu kurang gitu. Pemerintah juga kan sebenarnya sudah bekerja, sumber daya banyak, sumber daya lebih banyak gitu kan, sampai ada bahasa 10 miliar doang si paling-paling gitu kan. Itu kalau kita ngeliat dari perspektif yang lain gitu kan. Artinya kan pemerintah juga punya perasaan udah lebih dari itu. Iya, betul. Tapi nggak kelihatan. Harusnya kritiknya ke situ gitu kan. Artinya ini kan ada masukannya dari Mbak Piti dengan Bang Hafid kepada pemerintah, dan itu tentu harus didengar ya oleh teman-teman di pemerintahan. Bahwa tadi harus FYP lah, harus lebih fleksibel, jangan kaku-kaku kalau bikin konten. Artinya komunikasinya jangan hanya konvensional, gitu. Jangan hanya konvensional. Dia cari alternatif lain yang lebih mengena, kira-kira begitu. Relate gitu kan, jangan yang kayak ngepel lumpur kayak itu udah old school gitu kan. Iya. Nah, kebetulan Mbak Fitri, Bang Hafid, saya kan masih muda juga lah ya. Masih milenial lah. Kelahiran 81 kan, artinya dalam konteks ini ya paham betul tadi ada gap komunikasi yang belum sampai ya. Artinya kerjanya udah banyak, udah maksimal, tapi tadi kan sayang ya tidak sampai ke publik. Ini yang harus yang sampai justru yang viral-viral yang lain justru mendiskreditkan peran-peran pemerintah. Iya, artinya negara sudah hadir, pemerintah sudah hadir, tapi kok dianggap tidak kelihatan. Ini kan bahaya. Ini bahaya. Ini sebagai mantan jubir PCO yang sudah meneliti soal Prabowo dan riwayatnya sampai mana, Mas Kang Ujang melihat Pak Prabowo di banjir Sumatera ini seperti apa? Saya secara pribadi Prabowo dulu ya, bukan pemerintahnya. Saya melihat begini, Pak Prabowo tuh nggak mau melihat orang susah. Tipikalnya gitu ya.
makanya kebijakannya kan ke rakyat semua, rakyat kecil, ke orang gitu, kecil ya. semua, orang miskin, Rakyat, BG, BSU, BSU, semua, BSU. ya termasuk misalkan pengambilan uang-uang, mohon maaf ya, sawit, uang-uang tambang itu kan diambil nanti untuk rakyat. Jadi maksud saya dalam konteks bencana pun sama, nggak tega Pak Prabowo itu melihat ya masyarakatnya menderita. Itu dulu poin dari dulu itu udah karakter intrinsik dari diri beliau gitu ya. Artinya ketika bencana pun ya tadi, makanya sumber daya apapun Pak Presiden selalu mengatakan ya. Cuma memang tadi mungkin komunikasi bawahannya yang tidak sampai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Prabowo sendiri sih secara jiwa nasionalisme kuat banget gitu. Ya, tidak dilakukan lagi tadi. Bahkan marhain sekali gitu ya. Yes, ya banyak berkorban lah namanya sebelum jadi presiden pun untuk masyarakat, apalagi jadi presiden kan. Artinya memang ketika masyarakat susah di Sumatera itu ya makanya 5 kali datang. Selalu nginep juga. Sampai tahun baru pun hadir artinya biar lebih. Saya sih melihatnya itu memang bukan gimmick, memang karakter. Memang Karakter yang datang sendiri. Iya, nggak tegaan. Kalau ada cerita gitu ya dari orang-orang dekatnya gitu. Dulu kalau orang itu senang dimarahin Pak Prabowo karena kalau udah habis itu dibantu gitu. Iya, dan Pak Prabowo itu selalu ingat dengan jasa-jasa orang. Jadi banyak hal yang positif. Tahu banyak hal yang positif dari beliau ya. Saya sih melihatnya, makanya ketika saya dulu pengamat ya, diminta menjadi salah satu jubir di PCO gitu ya. Ya saya sanggupi gitu. Karena ini insya Allah saya bilang kita ingin bekerja dengan baik. Nah, tapi tadi saya mundur karena di Bakom itu kan sudah tidak ada kejubiran ya. Biarlah teman-teman di pemerintahan yang tadi membangun komunikasi yang lebih baik lagi ya. Memastikan apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo itu betul-betul tadi bisa direalisasikan. Bukan hanya programnya juga, termasuk komunikasinya tadi yang kita bahas. Komunikasinya yang perlu nih.